Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai landasan psikologis ilmu pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Amalia Zahra, Zalfa Gania Afeli, Muhammad Hoirul Umam Ramdhani, dan Vika Oktaviarini. Education survives when what has been learned has been forgotten. Beras Frederick Skinner. Pengertian psikologi dan cabangnya. Pengertian psikologi dan cabangnya. Psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia dan proses mental. Setelah psikologi berkembang dari filsafat dan menjadi sebuah bidang terpisah dari studi pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, banyak timbul aliran psikologi. Setiap aliran ini memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara terbaik untuk mempelajari manusia. Yang pertama, aliran strukturalis yang mencari elemen-elemen pikiran, aliran fungsionalis yang mempelajari cara-cara proses mental dan tingkah laku dalam membantu penyesuaian organisme, aliran behavioris menolak studi tentang pikiran secara keseluruhan dan berkonsentrasi pada studi objektif tentang apa yang dilakukan manusia dan hewan, perspektif kognitif yang memfokuskan pada bagaimana informasi diproses, perspektif humanistik yang memandang keunikan manusia, serta perspektif neuroscience yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi otak manusia. Selanjutnya, ada peran psikologi pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Para ahli psikologi pendidikan bekerja dalam banyak peran, antara lain merencanakan dan mengevaluasi pengaruh perubahan kurikulum pada perilaku siswa dan prestasi belajar, terlibat dengan pengelolaan komputer dan teknologi yang didasarkan pada computer assisted technology di dalam kelas. Kemudian, psikologi pendidikan bertujuan untuk menerapkan psikologi ke dalam proses perubahan tingkah laku, khususnya dalam aspek pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip psikologi yang diterapkan pada situasi pendidikan, meliputi belajar, perkembangan, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia yang akan mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta evaluasi. Yang pertama, peran terhadap perkembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning outcomes. Dan yang terakhir, standarisasi kemampuan siswa. Yang kedua, ada peran psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Jadi, kajian psikologi pendidikan ini telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Teori pembelajarannya ini dikelompokkan dalam 3 aliran besar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Antara lain, yang pertama ini mempunyai tujuan. Yang kedua, tujuan itu harus berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengalami perubahan yang relatif permanen. Dan yang keempat, diperlukan pengalaman, pemahaman, dan kemauan. Yang ketiga, ada peran psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologis, baik untuk mengukur tingkat kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya. Pemahaman kecerdasan, bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologis memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu yang bersangkutan dengan gilirannya, sehingga gilirannya ini dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Yang keempat, peran psikologi pendidikan dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas menurut Slavin adalah metode yang digunakan untuk mengatur berbagai kegiatan di kelas, pembelajaran, struktur fisik, dan kegiatan lain untuk mengatur waktu secara efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang produktif serta menyenangkan dengan meminimalkan permasalahan perilaku dan gangguan yang lain. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan
serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Usaha tersebut terdiri dari pengaturan penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan waktu, serta segala keputusan positif yang dilakukan guru sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Pengelolaan kelas bertujuan menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang positif, produktif, dan kreatif. Selanjutnya, analisis ilmu pendidikan dalam kaitan dengan psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang paling dekat terkait dengan ilmu pendidikan. Kedua ilmu tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pengkajian tentang objek material, yaitu perilaku manusia. Apa yang disebut ilmu pendidikan dan psikologi saling erat kaitannya, karena objek penelitiannya sama, yaitu perilaku manusia. Ilmu pendidikan dan psikologi memiliki persamaan, yaitu mengkaji tentang perilaku manusia dengan segala aspeknya. Ilmu pendidikan tidak dapat terlepas dari riset-riset psikologi, sehingga jalannya berbarengan. Perbedaan antara psikologi dan ilmu pendidikan dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah fokus kajiannya. Psikologi mempelajari perilaku yang bersifat apa adanya, atau bersifat empiris. Sedangkan ilmu pendidikan, fokus kajiannya perilaku manusia yang bersifat normatif. Yang kedua ada pohon ilmu. Pohon ilmu psikologi bersumber dari filsafat, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Sedangkan pohon ilmu pendidikan bersumber dari sosiologi, psikologi, antropologi, dan filsafat. Ciri-ciri pertumbuhan kejiwaan anak. Yang pertama, anak taman kanak-kanak. A. Kemampuan melayani kebutuhan fisik secara sederhana sudah tumbuh. B. Mulai mengenal kehidupan sosial dan pola sosial yang berlaku yang manifestasinya seperti kesenangan untuk berkawan, kesanggupan mematuhi aturan, menyadari hak dan tanggung jawab, kesanggupan bergaul, bekerja sama dengan orang lain. C. Menyadari dirinya berbeda dengan anak lain yang mempunyai keinginan dan perasaan tertentu. D. Masih bergantung kepada orang lain dan memerlukan perlindungan dan kasih sayang orang lain. E. Belum dapat membedakan antara yang nyata dan hayal. F. Mempunyai kesanggupan imitasi dan identifikasi kesibukan orang dewasa dalam bentuk sederhana di sekitarnya melalui kegiatan bermain. G. Kemampuan memecahkan persoalan dengan berpikir berdasarkan hal-hal yang konkret. H. Mampu mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang sekarang. I. Mampu menyesuaikan reaksi emosi terhadap kejadian dialami, sehingga anak dapat dilatih untuk menguasai dan mengarahkan ekspresi perasaannya dalam bentuk yang lebih baik. J. Dorongan untuk mengeksplorasi lingkungan fisik dan sosial mulai tumbuh dengan ditandai sering bertanya tentang segala sesuatu kepada orang di sekitarnya untuk memperoleh informasi atau pengalaman. 2. Anak sekolah dasar. A. Pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat. Hal ini sangat penting peranannya bagi pengembangan kemampuan dasar yang diperlukan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. B. Kehidupan sosialnya diperkaya, selain kemampuan dalam hal bekerja, sama juga dalam hal bersaing dan kehidupan kelompok sebaya. C. Semakin menyadari diri, selain mempunyai keinginan, perasaan tertentu, juga semakin bertumbuhnya minat tertentu. D. Kemampuan berpikirnya masih dalam tingkatan persepsional. E. Dalam bergaul, bekerja sama, dan berkegiatan bersama, tidak membedakan jenis yang menjadi dasar adalah perhatian dan pengalaman yang sama. F. Mempunyai kesanggupan untuk memahami hubungan sebab akibat. G. Ketergantungan kepada orang dewasa semakin berkurang, dan kurang memerlukan perlindungan orang dewasa. 3. Anak sekolah menengah. A. Bertambahnya kemampuan membuat abstraksi, memahami hal-hal yang bersifat abstrak. B. Bertambahnya kemampuan berkomunikasi pikir dengan orang lain. C. Mampu mengadakan identifikasi kondisi dalam lingkungan hidup yang lebih luas. D. Bertumbuhnya minta untuk memahami diri, sendiri, dan orang lain. E. Bertumbuhnya kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. F. Bertumbuhnya pengertian tentang konsep, moral, dan nilai-nilai. G. Pertumbuhan kemampuan sosial meliputi kemampuan saling memberi dan menerima, partisipasi dalam masyarakat kelompok sebaya menonjol, bersifat konformis, dan tindakan kompetitif untuk menguji kemampuan diri. 4. Orang dewasa. A. Memiliki kemantapan emosi. B. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan semakin mantap. C. Sanggup memenuhi hak dan kewajiban kelompok sepenuhnya. D. Menyadari kekurangan diri yang harus ditingkatkan untuk penyempurnaan diri atau self-improvement. E.
telah mencapai internalisasi pembuatan moral, yakni kemampuan menghayati dan mengamalkan nilai moral dan nilai sosial. C. Cabang-cabang ilmu pendidikan. Pada perkuliahan, Prof. Dr. Koni Semiawan dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan sejak tahun 1986 sampai 2002 telah membentuk 13 konsorsium ilmu, antara lain ilmu pendidikan, kedokteran, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Konsorsium tersebut disebut sebagai Advisory Board atau penasehat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Konsorsium ilmu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan memberikan masukan terkait dengan permasalahan pendidikan. Tugas lembaga ini adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan di Indonesia, membenahi ilmu dan pohon ilmu pendidikan, memberikan rekomendasi pembentukan program studi baru,